Lololo perkenalan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dalil Mubarok. Saya Said Ridho Kamaluddin. Saya Novitri Lailatul Latifah. Saya Azariski Duyanti. Kami akan membahas tentang Teori belajar konstruktivistik. Oke, selamat menyaksikan. Halo, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar konstruktivistik. Apa itu teori belajar konstruktivistik? Nah, teori belajar konstruktivistik itu adalah teori yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan peserta didik untuk bisa menggali lebih dalam lagi tentang pengetahuan atau upaya dalam mengkonstruksi sebuah pengalaman. Jadi, pada teori belajar konstruktivistik ini itu memberikan kebebasan dan keaktifan kepada siswa atau peserta didik untuk bisa belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi maupun hal lainnya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Teori belajar konstruktivistik itu juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk membangun atau menciptakan sebuah pengetahuan dan memberi makna kepada pengetahuannya berdasarkan sebuah pengalaman. Pengetahuan itu tidak bisa ditransfer begitu saja oleh guru, akan tetapi harus dibangun sendiri oleh siswa tersebut. Karena kalian juga pasti tahu kan bahwa kita dengan individu lainnya sudah pasti berbeda. Nah, peran pengajar atau peran guru dalam teori belajar konstruktivistik ini itu merupakan sebagai fasilitator atau membantu peserta didik untuk bisa menemukan pemahamannya sendiri. Nah, pada teori belajar konstruktivistik ini itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memotivasi siswa bahwa belajar itu tanggung jawab siswa itu sendiri, bukan tanggung jawab orang lain, apalagi orang tua. Terus yang kedua, membangun pengetahuan agar bisa mengajukan pertanyaan dan mencari tahu sendiri pertanyaannya. Dan yang ketiga, membangun pengetahuan siswa agar bisa menjadi pemikir yang mandiri. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik dengan beberapa pakar yang mendefinisikan teori belajar tersebut. Itu yang pertama menurut John Dewey. Yang menurut John Dewey ini, belajar bergantung pada pengalaman dan minat sendiri. Karena belajar ini harus bersifat aktif dan terlibat langsung berpusat pada siswa. Akan tetapi, sistem pengetahuan informasi dahulu masih berpusat pada guru, dan sekarang bisa melalui siswa dalam konteks pengalaman sosial. Kemudian, yang kedua ada Jean Piaget. Menurut Piaget, struktur konstruktivistik yang dimiliki seseorang itu karena proses dua hal. Yang pertama adalah proses asimilasi, yang kedua proses akomodasi. Asimilasi di sini adalah proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki oleh anak tersebut. Sedangkan akomodasi merupakan proses penstrukturan kembali struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Jadi menurut Piaget, belajar itu tidak hanya menerima informasi dan pengalaman baru saja, tapi juga menerima kembali informasi dan pengalaman yang baru juga. Misalnya di dalam mental siswa telah ada pengorganisasian dan pengelompokan bentuk-bentuk persegi. Siswa sudah paham tentang persegi panjang, jajar genjang, kemudian siswa diberikan bangunan trapesium. Siswa mengerti bahwa trapesium merupakan segi empat dengan sifat yang sedikit berbeda dengan struktur yang telah dimilikinya tadi. Berarti siswa tersebut menyatukan objek dalam struktur yang sudah dimilikinya, terjadi proses asimilasi.
Setelah terjadi penstrukturan kembali konsep yang telah dimiliki siswa karena adanya informasi baru tentang trapesium tadi, itu terjadi proses akomodasi. Kemudian ada tokoh lagi terkenal dari konstruktivistik, yaitu Vygotsky. Di sini memiliki 2 poin penting yang disampaikan, yaitu yang pertama, zone of proximal development dijelaskan sebagai kemampuan pemecahan masalah seseorang di bawah bimbingan orang lain atau di bawah bimbingan orang dewasa yang lebih ahli melalui kerjasama dengan teman yang lebih mampu. Misalnya, interaksi anak dengan ayah di pantai dengan menjelaskan makhluk-makhluk laut yang terancam. Kemudian, yang kedua yaitu scaffolding, memberikan bantuan atau pembelajaran kepada seseorang saat awal-awal tahap pembelajaran. Jadi, tahap-tahap awal pembelajaran itu dibantu dengan cara dorongan, petunjuk, peringatan, dan diberi contoh. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivistik. Berikut kelebihan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit atau tidak terbulit-bulit dengan menggunakan bahasa siswa itu sendiri, dan berbagi gagasan kepada temannya agar mendorong siswa untuk mengungkapkan gagasannya kepada temannya. Yang kedua yaitu memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. Dan yang ketiga yaitu memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya agar siswa bisa berpikir secara kreatif dan imajinatif. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan yang baru. Dan berikut yaitu kekurangan dari teori belajar konstruktivistik. Yang pertama yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Maksudnya yaitu hasil dari konstruksi siswa itu tidak sama dengan hasil konstruksi para ahli ilmuwan, sehingga mengakibatkan miskonsepsi atau tidak sesuai dengan gagasan siswa itu. Dan yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama atau panjang, dikarenakan setiap siswa itu memiliki penanganan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dan panjang. Dan yang ketiga yaitu situasi dan kondisi setiap sekolah itu tidak sama atau berbeda, dikarenakan setiap sekolah itu memiliki sarana prasarana yang bisa membantu siswa, yang bisa membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Selanjutnya, pengaplikasian teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Berikut cara serta tahapan dalam pengaplikasian teori belajar konstruktivistik. Tahapan yang pertama yakni apersepsi, di mana guru mengemukakan suatu pertanyaan, memberikan suatu pertanyaan kepada siswa, yang mana dengan pertanyaan tersebut akan memancing siswa untuk mengemukakan pendapatnya pribadi. Tahapan yang kedua yakni eksplorasi, di mana siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan juga menemukan sendiri konsep dari materi yang akan dibahas. Tahapan yang ketiga yaitu diskusi dan penjelasan konsep. Pada tahapan ini, guru dan siswa mendiskusikan hal-hal yang telah ditemukan oleh siswa pada tahap eksplorasi. Kemudian yang terakhir yaitu tahap pengembangan dan aplikasi teori, di mana guru mengemukakan suatu permasalahan baru, persoalan yang baru yang masih terkait dengan materi yang sedang dibahas. Jadi kurang lebih pengaplikasian dan tahap-tahap pengaplikasian teori konstruktivistik ada 4.
yaitu yang pertama apersepsi, yang kedua eksplorasi, yang ketiga diskusi serta penjelasan konsep, dan yang terakhir adalah pengembangan dan aplikasi konsep. Sekian.